Ya, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar terkait dengan rilis data CPI. Semua investor akan menantikan, sangat-sangat menantikan rilis data tersebut. Kenapa? Karena salah satu yang harus dituju adalah terkait dengan kemungkinan potensi inflasi mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jadi ini yang akan menjadi cikal bakal selain dari data tenaga kerja. Jadi oke, kita langsung saja. Kalau misalkan CPI dirilis bagus, apa efeknya? Efeknya adalah kemungkinan terdorong untuk melakukan taper atau disegerakan untuk melakukan taper. Walaupun kalau misalkan kita lihat dari Jackson Hole, waktu itu Powell jelas-jelas mengatakan bahwasanya kemungkinan inflasi ini hanya bersifat sementara dan dia masih akan melihat dalam beberapa bulan ke depan itu sangat wajar mengalami kenaikan. Tapi dengan rambu-rambu. Kalau misalkan ternyata kenaikan ini katakanlah terlampau eksplosif atau jauh di atas ekspektasinya, katakanlah menembus kembali 6%, maka kemungkinan potensinya disitulah Fed bisa bertindak. Tindakan seperti apa? Well, mungkin saja disegerakannya taper. Itu yang paling rasional. Karena untuk suku bunga sendiri, mereka sama sekali tidak memiliki rencana dalam waktu dekat. So, ingat, taper bukan berarti menaikkan suku bunga. Kalau kita lihat skenario, apa yang harus kita lakukan untuk malam ini, terutama untuk pergerakan emas. Oke, kita lihat lebih dulu. Data CPI untuk monthly ataupun basis bulanan itu diperkirakan kurang lebih berada di angka 0,4%, sementara di previousnya atau di periode sebelumnya itu berada di 0,5%. Oke, kemudian core inflation atau kita sebut dengan inflasi inti untuk basis bulanan berada di 0,3%, di mana previousnya berada juga tetap di 0,3%. Jadi unchanged. Sementara untuk basis tahunannya itu ada di 5,3%, sementara previous itu di angka 5,4%. Dan core inflation rate untuk tahunan itu diperkirakan 4,2%, sementara di previousnya di 4,3%. Dari ekspektasi tersebut, kita melihat bahwasannya market atau ekonom memperkirakan akan terjadi sedikit pelemahan. Yang mana ini berarti seharusnya menjadi hal yang cukup positif untuk gold. Jadi skenarionya harus menanti rilis data CPI lebih dulu. Untuk hari ini skenario-nya ada 2 atau bahkan 3. Pertama, kalau kita lihat dari angka inflasi, maka ekspektasi harus sesuai lebih dulu. Kalau ternyata sesuai dengan ekspektasi, katakanlah 0,4%, yang artinya melemah, maka kemungkinan potensi emas bisa diandalkan untuk rebound. Reboundnya sampai berapa? Saya perkirakan mungkin akan tertahan di 1804, 1808. Berarti skenario nanti kita akan merubah strategi menjadi buy daripada melakukan sell. Kemudian kalau ternyata katakanlah angka inflasinya jauh lebih rendah dari 0,4%. Let's say mungkin di angka 0,3 atau 0,2%. Nah, kalau yang ini yang terjadi, maka pertahankan posisi buy Anda. Artinya kalau misalkan reverse, lalu kemudian kita sudah menemukan bottom, kita reverse untuk melakukan buy, maka kemungkinan resistennya itu akan berada di angka 1811, 1814. Artinya lagi, level resisten yang ada di pagi hari ini, 1793, 1797, hindari untuk melakukan sell. Karena kemungkinan potensinya kita akan mendapatkan dorongan yang cukup untuk emas. Nah, skenario yang ketiga adalah kalau ternyata sesuai dengan rilis data, tapi katakanlah kecenderungannya cenderung menguat. Ya, kalau Anda melihat ternyata 0,4% atau katakanlah di 0,5%, maka kemungkinan potensinya emas akan terpuruk dan pertahankan strategi sell yang saya share pagi ini. Jadi kita akan lihat dari 3 skenario tersebut dari rilis datanya. Kalau misalkan sebelum rilis data, ekspektasi saya mirip dengan apa yang disampaikan di video hari Senin, termasuk juga di weekly newsletter, bahwa tekanan kemungkinan akan terjadi lebih dulu sebelum rilis data. Bahkan mungkin saja beberapa saat atau mungkin beberapa detik setelah rilis data, kita akan melihat tekanan lebih dulu. Itu adalah hal utama yang harus kita perhatikan. So, untuk hari ini, kita akan melihat potensi penurunan di pagi hari, lalu kemudian reverse di malam hari. Kita lihat technical view 14 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook 14 September 2021 jam 11.40 waktu Indonesia bagian Barat, DXY dan juga Treasury Yield yang akan ditentukan dari pergerakannya adalah sentimen dari data CPI malam ini. Oke, kita lihat lebih dulu DXY 4 jam, di mana kemarin kita sempat memperkirakan apakah dia tembus dari neckline yang kita suspek sebagai inverse head and shoulder apa tidak. Ternyata dia terjegal, lalu kemudian dia turun, dan sekarang dia berada di titik tengah. Ya, jadi saya asumsikan di titik tengah, sementara supportnya untuk right shoulder itu
berada di titik ini 92.41. Sampai saat ini kalau misalkan diperhatikan lagi, sisi kanan justru melihatnya adalah ada potensi lagi dengan ada double top. Nah, ini berarti kalau misalkan sampai penurunan di malam hari lalu kemudian dia turun menembus zona 92.40, maka kemungkinan kita akan mendapati pemenangnya adalah double top. Yang berarti pula bahwasanya inverse head and shoulder gagal untuk segera terwujud. Apalagi kalau kita lihat dari MACD, dia sudah cross lagi. Anda bisa perhatikan di sini swing high swing low-nya sama ya, swing high swing low. Kemudian dia sudah cross, kemudian juga histogram berwarna merah. Nah, tapi di lain sisi kalau dilihat lagi dari potensi yang ada, oke, saya coba perjelas. Ini areal harganya dia mengalami kenaikan atau penurunan ya, kita lihat ya. Ya, ketinggian di tanggal 8 September dan ini adalah ketinggian yang kita dapatkan di teritori 13 September. Oke, sekilas kalau misalkan kita lihat di sini, maka kita dapati dia cenderung mengalami kenaikan. Di sisi lain, kalau kita bicara tentang kondisi dari MACD sendiri, nah di sini kita melihatnya dari puncak ke puncak justru mengalami penurunan. Ini kemungkinan potensinya kita sebut dengan divergence, yang artinya kemungkinan dolar akan mengalami pelemahan atau penurunan. Dan artinya kembali bahwasanya skenario kemarin yang sempat kita sampaikan 2 hari atau lebih tepatnya Senin hingga Selasa akan terjadi tekanan terhadap gold, kemungkinan juga sampai rilis data CPI barulah nanti akan reversal, bisa saja terwujud. Dengan catatan tentunya datanya sudah diantisipasi. So skenario-nya tetap akan sama sampai nanti malam akan kita harapkan dia terjadi kenaikan tipis, berarti kita asumsikan saja panahnya seperti ini. Ya, ini kemungkinannya. Kemudian nantinya dia akan mengalami penurunan. Berarti inverse head and shoulder gagal. Sementara di grafik daily chart, potensi head and shoulder sama sekali tidak gagal karena arealnya masih tetap sama. Ya, bahkan kemarin ditutup dengan kondisi shooting star. Ya, shooting starnya pun hampir lebih mirip kepada gravestone doji. Nah, kalau diasumsikan seperti itu, berarti kita juga berandai-andai dengan kondisi treasury yield yang ternyata kemarin ditutup dengan bearish candle. Nah, ini kondisinya adalah hanging man. Nah, ini berarti kita bisa juga mengandalkannya untuk terjadi penurunan. Otomatis nanti gold bisa untuk reversal di malam hari. Otomatis skenario pagi hari yang kita sempat merekomendasikan melakukan sell untuk gold, kita akan switch untuk melakukan buy di malam hari. Technical view gold 14 September 2021 jam 11.47 waktu Indonesia bagian barat, highs 1793.40 dan low 1789.50, running price 1791.30. Oke, ditutup dengan bullish teman-teman. Kalau misalkan kita zoom, nah ini adalah bullish tapi dengan kondisi spinning top. Ya, kenapa saya simpulkan ini spinning top? Ya, Anda bisa perhatikan tail atas dan juga tail bawah itu kecenderungannya seimbang. Jadi saya asumsikan saja ini spinning top. Di mana artinya adalah indecision candle yang juga menandakan bahwa investor kecenderungannya adalah wait and see. Apa yang dinanti adalah rilis data CPI nanti malam. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Jadi skenario-nya adalah diharapkan akan terjadi tekanan, lalu kemudian nantinya vice versa akan terjadi saat rilis data CPI. Tapi skenario untuk hari ini, saya berharap ini tekanan terlebih dulu terjadi ya. Kita akan menganggap ini adalah titik optimalnya dan saya berharap penurunan sampai at least 1782 saya rasa bisa memunculkan hal tersebut. Lalu kemudian kalaupun terpanjang mungkin kita ambil saja low di tanggal 26 Agustus itu di 1779 dan maksimalnya kemungkinan hanya berada di 26 Agustus yaitu 1776. Kemudian nantinya ekspektasi terkait dengan reversal ataupun terkait dengan vice versa kalau misalkan ternyata skenario-nya CPI-nya dirilis lemah atau bahkan mungkin sesuai ekspektasi saja dan market sudah mengantisipasi. Itu sebabnya saya membutuhkan tekanan lebih dulu untuk gold sehingga nantinya kita asumsikan market sudah mengantisipasi data. Jadi begitu data sudah keluar, nanti tunggu beberapa saat kemungkinan dia akan reverse. Itu skenario yang akan kita harapkan. Kemudian untuk MA200 sekarang berada 1808.40. Jadi saya asumsikan kalaupun mengalami kenaikan itu belum akan mencapai 1825, kemungkinan masih terpentok atau tertahan di zona 1804, 1808. Kemudian resisten yang tengah 179396 sampai saat ini masih cukup efektif dan itu tetap kita andalkan. Lalu kemudian kita beralih ke grafik keempatnya. Potensi dari bearish flag tetap akan ada. Jadi saya asumsikan di sini bearish flagnya. Nah, ini adalah bagian support dan ini adalah resistennya. Jadi ini yang harus diwaspadai. Gagal tembus, saya rasa itu sangat memungkinkan karena
kalau kita lihat dari sini ada area resistance trendline, lalu kemudian nanti dia akan mentok di zona 1798. Itu sebabnya kalau lihat dari kemarin pergerakannya, swing high, swing low-nya sama dengan apa yang akan terjadi untuk hari ini. At least tunggu sampai rilis data CPI, itu yang harus kita cermati. Ya, jadi otomatis tekanan ini saya lebih prefer untuk selesaikan lebih dulu tekanannya, dikarenakan pola tekanan baik itu dari bearish flag ataupun head and shoulder itu masih bisa terbuka. Kita lihat, kalau misalkan ini betul-betul sebagai bearish flag, ya katakanlah ini target utamanya, berarti kalau misalkan saya ambil dari garis ini, nah otomatis saya asumsikan breakout di area tersebut, kemudian nantinya akan mencapai target 1737. Oke, jadi susunan skenario-nya begini. Kalau ternyata data CPI jauh melebihi ekspektasi, katakanlah jauh di atas ekspektasi, maka ada kecenderungan areal 1776, 1782 itu bisa ditembus, lalu kemudian yang paling maksimum, paling parah kemungkinan dia akan mencapai 1737. Tapi jangan senang dulu, kalau kita lihat dari 50%-nya, kemungkinan dia hanya akan mencapai 1761 sebagai teritori tengah. Nah, tapi kalau misalkan nanti malam data cenderung soft, katakanlah sesuai ekspektasi atau bahkan cenderung lebih lemah, maka kemungkinannya potensinya kita hanya mengukurnya adalah bagian ini saja. Jadi kurang lebih kita akan memiliki teritori kisaran 1761, 1765 dengan catatan kalau misalkan ternyata datanya cukup soft, hanya akan terhenti di level tersebut, lalu kemudian kita asumsikan itu sudah diantisipasi, berarti nantinya kita harapkan di sini vice versa. Ya, jadi akan terjadi pembalikan, barulah nantinya areal resistance trendline ini bisa ditembus. Yang paling final, skenario yang paling meleset adalah kalau ternyata penembusan tidak terjadi, maka 1782, 1779 itu dianggap sebagai zona good demand. Anda boleh melakukan switch menjadi buy di malam hari after rilis data. Saya ingatkan kembali, garis bawahi bahwa semuanya skenario untuk after rilis data. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.